Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mata pelajaran Simulasi dan Komunikasi Digital semester kedua kelas 10. Pada kesempatan ini kita sudah masuk pada bab terakhir, yaitu bab 7 dengan topik membuat produksi video. Sebelum saya menjelaskan tentang bagaimana cara memproduksi video, di mana memproduksi video itu ada 3 tahap yang harus dilakukan. Yang pertama adalah tahap praproduksi, kemudian yang kedua tahap produksi, dan yang ketiga adalah tahap pasca produksi. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pengertian fungsi dan jenis-jenis video. Kita masuk pada pengertian video. Di layar monitor sudah kita saksikan. Jadi video ini kalau kita lihat dari asal katanya, video ini berasal dari kata Latin ya. Asal Latin yang berasal dari kata videre to see. Videre to see ini kemudian berkembang menjadi vidi. Nah, kata vidi ini juga kemudian berkembang lagi menjadi video. Video itu sampai dengan saat ini kita masih memakai nama video. Kemudian video ini kalau kita lihat sejarahnya, perkembangannya, video ini mengalami 3 fase, di mana yang pertama itu pada saat belum adanya kemajuan teknologi seperti sekarang ini, produksi video itu masih menggunakan pita seluloid. Salah satu kelemahan daripada pita seluloid itu adalah pada pengambilan perekaman gambar video itu tidak bisa dilakukan secara sekaligus dengan perekaman audio. Jadi harus terpisah. Jadi perekaman gambar itu dilakukan terlebih dahulu sampai selesai, baru dilakukan pengisian suara atau perekaman audio. Kemudian karena penggunaan pita seluloid ini sudah dianggap kurang efektif, maka produksi video itu menggunakan pita magnetik. Pita magnetik ini lebih baik, lebih bagus dibandingkan dengan pita seluloid, di mana salah satu keunggulannya itu adalah perekaman gambar dan audio itu dapat dilakukan secara sekaligus. Jadi dia lebih cepat ya dalam perekaman untuk pembuatan video. Kemudian dunia digital itu mengalami perkembangan. Ya, perangkat jinjing atau gadget itu berkembang sangat cepat. Nah, pada saat sekarang ini bahkan perekaman video itu hasilnya itu sudah dapat disimpan di data elektronik. Jadi dia tidak menggunakan pita lagi dalam kegiatan pembuatan video, tetapi langsung disimpan pada data elektronik. Pemakaian data elektronik sebagai media untuk menyimpan perekaman gambar dan audio ini tadi, itu pembuatan video itu mengakibatkan pembuatan video itu sudah lebih bisa dilakukan secara efektif dan efisien, dalam artian bahwa pembuatan video itu lebih mudah, murah, dan lebih cepat. Kemudian kita masuk pada fungsi video. Fungsi video itu sebenarnya banyak ya, fungsi video. Di sini saya mengemukakan beberapa jenis fungsi video. Ada beberapa fungsi video. Yang pertama adalah menciptakan pengalaman sensorik. Pengalaman sensorik itu artinya bahwa pengaktifan berbagai reseptor sensoris yang terdapat pada indera manusia. Indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, pengecapan. Jadi itu
Kalau misalnya kita hanya membaca teks ya, ataupun hanya mendengarkan, maka apa namanya, sensorik di indera pendengaran ya. Tetapi kalau kita menonton sebuah video, maka kita bisa melihat ya, melihat kemudian mendengarkan, juga ada kita bisa membaca. Sehingga dia lebih kompleks ya dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, meningkatkan pengalaman, wawasan dan ilmu pengetahuan. Produksi video itu terjadi karena adanya ide atau gagasan. Ide atau gagasan juga itu muncul karena dilatar belakangi oleh adanya problem atau masalah yang terjadi di sekitar pembuat ide. Problem baik secara individual maupun secara kelompok dalam suatu organisasi. Kemudian ditemukan suatu solusi atau pemecahan masalah problem tadi. Solusi atau pemecahan masalah itu harus original ya, merupakan hal baru, bukan merupakan plagiat atau ciplakan dari hasil ide orang lain, dan dia harus bermanfaat bagi orang banyak. Sehingga ketika orang lain menonton video yang kita buat ini, maka akan menambah pengalaman orang, wawasan berpikir orang bertambah, dan meningkat ilmu pengetahuannya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, dapat melihat dunia luar. Ketika kita menonton video berita, maka suatu berita yang terjadi di daerah lain, misalnya di Kalimantan, tanpa kita berada di tempat kejadian, maka kita bisa melihat keadaan di sekitar tempat kejadian tersebut yang diberitakan. Kemudian yang berikutnya, menyediakan sumber daya sebagai alat mengakses video. Nah, dengan adanya video ini kan adalah merupakan suatu media yang paling disenangi oleh orang lain ya. Nah, sehingga banyak orang ingin melihat video, maka orang itu akan berlomba-lomba menyediakan sarana untuk dapat mengakses video tersebut. Dengan demikian maka mendorong produksi alat yang bisa digunakan mengakses video. Maka dibuatlah televisi, komputer atau laptop, kemudian tablet, smartphone dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah retensi pengetahuan meningkat karena dapat diputar secara berulang-ulang sesuai keperluan. Nah, jika dibandingkan sesuatu informasi yang kita dengarkan secara langsung, itu akan berbeda dengan informasi yang kita nonton di video. Karena kalau kita dengarkan secara langsung itu satu kali orang menyampaikan belum tentu kita paham ya, kita belum mengerti. Tetapi kalau video, ketika kita belum paham maka kita bisa memutar ulang apa yang disampaikan tersebut, sehingga retensi pengetahuan kita itu bisa meningkat. Berikutnya, membantu dalam pembelajaran. Ya, video pembelajaran ini pada masa pandemi seperti yang sudah kita lewati kemarin, di mana pembelajaran dilakukan secara daring, maka video pembelajaran ini sangat membantu guru untuk menyampaikan materi-materi pembelajaran kepada peserta didik. Ya, maka dibuatlah video-video pembelajaran. Berikutnya, meningkatkan keahlian dan literasi dalam komunikasi digital. Di dalam membuat suatu video pembelajaran, tentunya kita harus memperkaya dulu keterampilan ya, pengetahuan tentang digital, sehingga kita bisa menyampaikan, mendesain mata pelajaran yang kita sampaikan itu dalam PowerPoint ataupun di tempat yang lain, kemudian kita komunikasikan, kita sampaikan video tersebut ya kepada siswa dan lain sebagainya. Dan siswa juga tentunya akan meningkat ya
pemahamannya tentang digital, karena untuk mengakses video itu dari pengiriman guru, maka siswa itu harus mampu mengoperasikan yang namanya sumber daya atau alat dalam mengakses video tersebut. Nah itu. Selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis video. Ya, jenis-jenis video ini pada dasarnya yang kita lihat di layar itu ada berdasarkan formatnya dan berdasarkan tujuan pembuatannya. Jadi yang pertama itu jenis video berdasarkan formatnya. Itu ada banyak ya sebenarnya. Di sini saya ada cantumkan ada sekitar 4, yaitu AVI, MKV, Media Player, 3GP. Kemudian video berdasarkan tujuan pembuatannya juga masih banyak lagi jenisnya. Namun di sini saya tampilkan ada sekitar 5 ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Next ya. Kita lihat video berdasarkan formatnya. Nah, video berdasarkan formatnya, yang pertama adalah AVI, Audio Video Interlace. Kepanjangan dari Audio Video Interlace merupakan audio video interlace sebagai format multimedia yang menyesuaikan antara video dan audio. Jadi ini AVI ini itu sudah diperkenalkan pada tahun 1992 oleh Microsoft. Itu sebenarnya sampai saat ini masih ada, namun sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumennya. Terkadang format AVI itu ada, tetapi dengan berbagai format, berbagai judul ya yang ada di dalam AVI, tetapi ketika kita membuka dan melihat itu terkadang kita sudah tidak menemukan, dia kosong ya, kosong. Ya, jadi karena keadaan yang seperti ini yang memang sudah tidak lengkap, maka AVI ini hampir tidak digunakan lagi, ya, hampir sudah tidak digunakan lagi. Kemudian yang kedua MKV. MKV ini adalah kepanjangan dari Matroska Video Container. Nah, MKV adalah format video yang dibuka dan bebas, ya terbuka ya, dan bebas untuk membuat menu dan chapter pada DVD. Nah ini, kalau MKV ini karena dia sampai saat ini masih digunakan, karena dia sifatnya terbuka dan bebas, dia juga sifatnya fleksibel. Fleksibel itu artinya dia menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan konsumen, sehingga MKV ini sampai saat ini masih digunakan oleh konsumen. Nah, kemudian kita masuk ke media player. Media player adalah player multimedia yang bisa dijadikan sebagai plugin pada web browser guna memainkan format video AVI dan MPG. Kalau media player ini pada dasarnya dia adalah tempat untuk kita bisa memainkan video AVI dan MPG. Berikutnya adalah 3GP, 3 Generation Partnership Project, adalah format video yang ukuran filenya lebih kecil dan kualitasnya lebih rendah dari MP3. Jadi dia ini adalah merupakan format video juga tapi sangat kecil. Bahkan dia lebih kecil dari MP3 ya, sehingga penggunaannya juga terbatas. Kemudian di sini di jenis-jenis video berdasarkan formatnya ini sebenarnya masih banyak yang saya tidak cantumkan ya. Antara lain masih ada MP4. MP4 saya belum cantumkan, ada MP4, MPEG-1, kemudian MOV, kemudian ya yang itu. Jadi ada sekitar beberapa lagi, tapi pada dasarnya kita cukup mengenal saja ya. Yang harus kita pahami itu
ada ini, kita lihat jenis video berdasarkan tujuan pembuatannya. Nah, jenis video berdasarkan pembuatannya di sini saya sajikan ada sekitar 5, namun masih banyak lagi. Yang pertama adalah satu video dokumenter. Video dokumenter adalah video yang merekam sebuah kejadian atau peristiwa dalam kehidupan untuk dijadikan data atau dokumen. Kalau video dokumen ini adalah merupakan video faktual, video yang benar-benar terjadi fakta di suatu tempat ataupun di suatu lembaga, di mana video ini tadi akan disimpan sebagai data atau dokumen yang mungkin sewaktu-waktu dibutuhkan. Misalnya, contohnya kegiatan pelatihan di suatu lembaga. Pelatihan misalnya lembaga pendidikan ya, sekolah, ada pelatihan guru, dibuatkan semacam video dokumenter. Nah, mungkin sewaktu-waktu dibutuhkan dokumen itu, data itu, maka hanya bisa ditampilkan kembali. Kemudian yang kedua, video cerita. Video cerita adalah video yang tujuannya memaparkan alur cerita yang terdapat, pembuka, klimaks, dan anti klimaks. Video cerita ini adalah merupakan video yang paling disukai ya, atau disukai oleh setiap individu, di mana video ini pembuatannya itu berdasarkan alur yang sudah disusun terlebih dahulu. Di dalam alur itu biasanya ada pembukaan film tersebut, kemudian ada klimaks daripada cerita, dan yang terakhir adalah anti klimaks. Ya, misalnya ketika video cerita tentang kisah cinta ya, seorang pangeran dan Cinderella ya, atau kisah Cinderella misalnya, itu pangeran dan seorang anak biasa ya, dimana awal pertemuannya itu di suatu tempat itu adalah pembuka. Jadi suatu tempat kejadian tempat itu adalah di tempat acara tarian ya, yang kemudian berakhir sampai dengan pernikahan antara putri dan antara gadis biasa dan pangeran. Cinderella dan pangerannya. Jadi itu klimaksnya itu berada pada tahap yang pernikahan tersebut. Nah, itu mungkin di situ. Kemudian ada yang ketiga adalah video cerita. Kalau video berita. Kalau video berita ini adalah video yang berisi tentang kejadian yang dapat disebarluaskan dan bermanfaat untuk orang banyak. Nah, video berita ini adalah suatu video yang memaparkan tentang suatu kejadian yang fakta di suatu tempat, sehingga dan pemaparan itu harus bersifat baru ya, sehingga orang lain itu tertarik untuk mendengarkan. Kemudian yang berikutnya adalah video pembelajaran. Video pembelajaran itu memiliki tujuan untuk memberikan materi pembelajaran agar mudah diserap nilai dan hikmahnya. Kemudian berikutnya adalah video presentasi. Video presentasi adalah video yang mengomunikasikan ide atau gagasan dalam sebuah gambar bergerak. Nah, sebenarnya semua video yang saya kemukakan tadi itu adalah video presentasi. Itu ya, video presentasi. Di mana video itu presentasi seperti dari awal saya katakan tadi, bahwa ketika yang melatar belakangi terbentuknya video itu karena adanya ide ya, ide atau gagasan dari seseorang yang menemukan suatu solusi dari problem atau masalah yang dijumpai di sekitarnya. Kemudian ide itu tadi akan dikomunikasikan kepada orang lain melalui video, di mana video itu adalah berupa gambar-gambar yang bergerak. Oke, selanjutnya fungsi presentasi video.
Fungsi presentasi video ya tentu mengemukakan ide atau gagasan ya, yang kemudian mengemukakan keunggulan ide atau gagasan. Selanjutnya, ide atau gagasan adalah upaya untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Gagasan atau konsep menggunakan ide yang original, benar, dan bermanfaat. Itu fungsi presentasi video. Jadi, dengan adanya ide atau gagasan yang ditemukan oleh penemu ide ini tadi, maka dibuatlah sebuah video, ya. Dibuat sebuah video, kemudian video itu tadi akan dikomunikasikan kepada orang lain, pihak lain, ya. Kemudian ide atau gagasan itu tadi yang original, yang benar-benar bukan merupakan plagiat itu tadi, atau cuplikan dari ide orang lain, itu yang dan bermanfaat ya bagi kehidupan manusia, itu benar-benar adalah merupakan solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Kemudian ciri-ciri video, yang pertama adalah memperlihatkan gambar bergerak. Yang kedua, memiliki FPS yang merupakan singkatan dari frame per second. Kemudian yang ketiga, memiliki pixel. Yang keempat, memiliki resolusi. Nah, itu ciri video, ciri presentasi video. Ya, terima kasih. Demikian mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam ini. Jika ada pertanyaan, bisa langsung disampaikan ya melalui email atau melalui email atau secara langsung. Terima kasih. Jangan lupa di likes and comment ya, dan subscribe. Terima kasih.